Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'd. Hadratul karami wa alaihi wa radiyallahu sesepuh tim sedih atas dengan yang sama-sama kita harapkan oleh keluarga dan ziarah doanya begitu juga kepada Ustaz Dewi dan Putri, Ustaz Subudati dan Bapak Ustaz Abdul Jailan, tidak lupa kepada para bapak, para ibu, jamaah manakib dan pengajian yang dimuliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di alhamdulillah. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa masa-masakan berkumpul di berkumpul ini dalam rangka pembacaan manaqib dan pengajian yang mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan, mudah-mudahan hajat kita dalam hari ini, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua terkeluar beliau yang mendapatkan syafaat beliau pula di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang kami muliakan, monggo sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itus shalah. Pasal menerangkan beberapa syarat sholat qabla dukhuli, sebelum melakukan sholat, atau syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum masuknya melakukan sholat. Itu khamsatu asya', ada 5 perkara, ada 5 macam syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan sholat. Wasyurutu jam'u syartin, syarat itu kata jamaknya lafal syartin. Syartun itu satu syarat, syurut beberapa syarat. Jadi bahasa Arab itu agak repot, agak payah, agak kayak bahasa Indonesia. Kadang juga salah tapi kaprah, seperti alim jamaknya ulama. Alim satu orang dokter, kalau ulama beberapa orang orang ulama. Aslinya kalau sudah pakai alim, kalau sudah pakai poro alim, tidak usah pakai poro ulama. Itu orang alim. Alim orang satu, ulama orang banyak. Atau poro bapak atau poro ibu-ibu. Kalau sudah pakai ibu-ibu, jangan lagi pakai pak. Ibu-ibu jangan atau poro ibu. Itu kayak kira sepiri, tapi kalau kita dengar gatel putih. Surut wasyurut jam'u syartin. Surut itu menjadi jamaknya lafal syartin. Wa huwa lughat al-alamah. Syarat menurut bahasa itu adalah sebuah tanda-tanda. Sedangkan namanya syarat ketika sudah masuk di dalam masalah syariat, masalah Islam, mana yang dinamakan syarat adalah sesuatu yang bisa menjadikan berhentinya kesahan sholat. Itu namanya syarat. Sesuatu yang bisa menghentikan kesahannya sholat. Walaysa juz'un minha, walaysa juz'an minha, dan syarat itu tidak sebagian daripada sholat.
Jadi yang namanya syarat itu sesuatu yang ada di luar sholat, tapi harus tetap ada sampai selesai sholat. Wa kharaja bihadzal qayyid ar-ruknu, berbeda dalam masalah ini, yaitu yang dinamakan rukun. Fa innahu juz'un minas sholat, sedangkan yang dinamakan rukun itu sesuatu yang ada di dalam sholat. Itu bedanya rukun dengan syarat. Syarat sesuatu yang di luar sholat, adapun rukun itu sesuatu yang ada di dalam sholat. Asyaratul awal, adapun syarat yang pertama dari 5 syarat yang harus kita penuhi, yang pertama thaharatul a'dha, sucinya anggota tubuh kita, suci minal hadatsil asghar, dari hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Sesuatu yang harus dihilangkan dengan cara berwudu. Wal akbari, dan hadas besar, enggal kudrati, ketika mampu. Itu syarat pertama. Anggota tubuh kita itu harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Fa inna siyahu wa sholah utiba ala qasdihi la ala fi'lihi. Ketika seseorang itu lupa akan mengerjakan syarat, meninggalkan salah satu syarat, dia kok lupa, kemudian kok dia melakukan sholat, maka tetap diberikan pahala atas niatnya, tidak atas pekerjaannya. Jadi semua bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pekerjaan sholatnya itu tidak sah. Terus saking telitinya Imam Syafi'i supaya sholat kita itu bisa sah sekali. Kalau syariat oke, itu masih membahas sahnya, kalau keterimanya itu enggak, yang penting sah. Itu kalau lupa kita mengerjakan syarat, seperti lupa menutup aurat, lupa wudu misalkan, itu tetap bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat tetap mendapatkan pahala, tapi pekerjaan sholatnya, gerak-gerakannya tidak sah. Makanya kita melakukan sholat, salah satu niatnya adalah untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas diberikan nikmat panjang umur, kita gunakan untuk sholat. Kalau kita sholat kok tidak mengharapkan rahmatnya Gusti Allah, kita dengan fasilitas ilmu yang kita miliki kadang-kadang kolektор yang menjadikan sholat kita tidak sah. Makanya kita harapkan adalah rahmatnya Gusti Allah. Amma faqidul tahur ini, adapun orang yang tidak mendapatkan alat sesuci dua, air atau bagaimana cara sholatnya? Fa sholatuhu shahihatun, maka hukum sholatnya itu tetap sah. Kadang-kadang orang itu menempati suatu tempat yang mana tempat itu tidak ada air, tidak ada debu. Itu bagaimana? Tetap melakukan sholat, tetap melakukan sholatnya tetap sah. Tapi ma'wujubil i'adah, tetap disertai dengan wajibnya mengulangi ketika dia menjumpai debu atau menjumpai air, tetap wajib mengulangi sholatnya. Wa taharatu minan najasi, dan harus suci dari najis, alladzi la yu'fa anhu, najis yang tidak dimaafkan. Nah, kalau najis yang tidak dimaafkan, amma ma yu'fa anhu fala
yushtaratu at-taharah. Adapun najis yang dimaafkan itu tidak menjadi syarat suci. Jadi syarat yang kedua itu badannya harus suci dari najis, fi thawbin, di dalam pakaian. Yang dimaksud thawb atau pakaian itu malbus, termasuk mahmul, sesuatu yang dibawa ketika sholat itu dinamakan pakaian, peci, sarung, baju dan sebagainya, bahkan serban yang dia bawa itu semuanya harus suci. Wa badanin, dan badannya, termasuk badan sesuatu yang ada di dalam hidung, di dalam mulut, di dalam mata, itu juga termasuk badan yang harus suci dari najis. Wa makanin, dan tempat yang dinamakan tempatnya sholat, wa huwa ma yulaqa syai'an minal badan wal malbus, sesuatu yang bertemu oleh badan dan sesuatu yang kita pakai. Jadi yang aslinya yang namanya tempat sholat itu tempat yang terkena badan baju kita ketika sholat. Telapak tangan taruh di mana itu tempat sholat. Dahi, tempat dahi, tempat kaki, tempat dukun itu dinamakan tempat sholat. Jadi kalau misalkan ada najis di bawah dada kita atau di samping tangan kita, itu tidak apa-apa. Jadi sesuatu yang bertemu dengan anggota badan ketika sholat, ketika bertemu dengan sesuatu yang kita pakai ketika sholat, itu dinamakan tempatnya sholat. Semuanya itu harus suci, badan, pakaian, dan tempat itu harus suci dari najis. Watani sitrul launil aurah. Yang kedua, syarat sebelum kita melakukan sholat menutupi warnanya kulit. Walau kana syakhsu khalian bidul matin, fa in ajaza an sitriha shalla 'aliyan wa la yuqi wa sujudi. Syarat yang kedua ketika kita akan melakukan sholat yaitu harus menutupi warna kulit atau menutupi aurat, walaupun dia dalam keadaan sendirian, seperti pas ketika gelap, bisa dikatakan sendirian, tetap diwajibkan menutupi aurat. Fa'in ajaza an satriha, ketika seseorang tidak mampu untuk menutupi aurat dengan alasan dia tidak menjumpai sesuatu yang untuk bisa menutupi aurat, atau dia menemukan sesuatu tapi pakaiannya najis, yang tidak mampu untuk mensucikannya, tidak ada air, pakai baju tidak ada baju tapi bajunya najis yang tidak mampu dicuci, atau dia di penjara yang penjaranya itu tempatnya najis semua sedangkan pakaian kita suci, itu tetap kita copot baju kita dan jadikan baju kita itu sebagai alas untuk melakukan sholat. Tetap yang pertama harus menutupi aurat. Kalau udzur seperti tidak menemukan baju, atau ada baju tapi najis, ada baju tapi tempatnya najis, itu boleh kita melakukan sholat dalam keadaan telanjang. Wala yumi'u biruku'i, tidak boleh syarat ketika kita ruku dan sujud bal yutimmuha, malah bahkan harus wajib menggunakan ruku dan sujud. Jadi walaupun kita sholat sambil telanjang, tetap sujud dan rukuknya itu harus sempurna. Wala i'adata alaih, dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya lagi.
tadi syaratnya bagi orang yang sholatnya tanpa wudu, tanpa tayamum itu harus diulangi lah. Tapi kalau sholat sambil telanjang itu tidak diulangi lagi, boleh. Wa yakunu sitrul aurah bilibasin thahir, adapun penutupnya aurat itu harus menggunakan pakaian yang suci. Syaratnya pakaian untuk sholat syaratnya harus suci, terus warna kulit itu bisa tertutup. Kadang ada baju yang warna ya menutupi aurat tapi warnanya berenam ya plastik, itu menutupi aurat tapi nampak warnanya kulit, itu tidak sah. Makanya tidak sah sholat menggunakan plastik, bahkan kaca atau pakaian yang tipis yang bisa menampakkan warna kulit, itu tidak bisa digunakan untuk sholat. Di anna maqsud as-sitri la yasluh bihi wala tulmatan li annaha la tusamma satiran urban wa yajibu sitruha aidan fi ghairi sholah 'anil nas. Tidak hanya kewajiban menutupi aurat itu tidak hanya di dalam sholat, tapi di dalam bermasyarakat pun kita wajib menutupi aurat. Auratnya laki-laki ketika di luar sholat itu seluruh badan, kecuali kalau seluruh badan itu kalau berkumpul dengan sesama dengan perempuan ajnabi. Ada laki-laki kok berkumpul dengan wanita lain, seluruh badannya laki-laki tersebut termasuk aurat. Kalau aurat laki-laki di dalam sholat, baina surat warud, sesuatu di antara pusar dan lutut. Boleh sarungan tok tanpa pakai baju, Allahu Akbar boleh. Malah susah kita itu hubungan dengan manusia. Kalau Allah itu paling enak. Sumuk musim panas, nak sholat panas, AC mati lampu, sarungan banyak penting sama lututnya itu tertutup, sah sholat. Tapi kalau laki-laki berhubungan atau berkumpul dengan lawan jenis perempuan lain, malah seluruh tubuh laki-laki tersebut dihitung aurat. Begitu juga malah perempuan sebaliknya. Kalau laki-laki dalam keadaan sendiri, yang wajib ditutup itu sau'ataini atau alat buruk-buruk keburukan dua keburukan, dua alat kelamin itu pas ketika dalam keadaan sendiri. Illa li hajatin, kecuali kalau ada hajat ikhtisalin seperti mau mandi, kata rutin atau sumuk mencari angin, itu boleh. Wa amma sitruha an nafsihi wala yajibu lakinnahu yukrahu nadruhu ilaiha wa auratul zakari ma baina surah wa rubbah wa kadzalika al-tanah. Jadi sudah aurat laki-laki itu diantara pusar dan lutut, seperti hanya budak sama dengan aurat budak sama dengan aurat laki. Itu kalau dalam keadaan sholat. Yang wajib ditutupi itu dari arah kanan, kiri, depan, belakang, sama arah atas. Jadi kalau dari atas aurat itu tidak nampak, kalau dilihat dari kanan kiri belakang tidak nampak. Walaupun dari bawah itu nampak, karena kalau dari bawah itu tidak disyaratkan untuk wajib ditutupi itu kalau dari atas, dari kanan, kiri, depan, belakang. Jadi misalnya kita sholat di atas, walaupun kaca nampak gandul tidak masalah.
itu wajib seluruh badan tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Tangan dohir batin ini tidak wajib itu untuk sampai pergelangan tangan. Maka yang mukena yang bagus itu biasanya ada talinya di tangan untuk menutupi lengan. Terus wajah yang sering terjadi, makanya kalau ibu-ibu ketika sholat itu sebelum sholat ngacak ada darah rambut yang keluar karena rambut termasuk aurat. Nah, terus yang dinamakan wajah itu dari tubuhnya rambut sampai dada, ini dinamakan wajah. Kalau kita melihat mukena yang di pasar itu kebanyakan tidak ada menutupi leher, tidak ada menutupi leher. Padahal leher ini termasuk aurat, sudah lagi bukan anggota wajah, makanya wajib itu pilih-pilih dalam masalah pilih mukena. Wa auratul hurrah fi shalah nasiwa wajhiha. Adapun auratnya perempuan merdeka di dalam sholat itu sesuatu selain wajah dan telapak tangan, dohir dan batinnya sampai dengan pergelangan tangan. Amma auratul hurrah kharija sholat, adapun auratnya perempuan di luar sholat itu fajami'u badaniha, seluruh badannya perempuan, entah dia berkumpul dengan laki-laki lain ataupun. Wa amma auratuha 'inda nisa al-kafirah ma 'ada fa yabdu 'inda al-istiqal bi hawadithina. Jadi sesuai kebutuhan itu berkumpul sesama perempuan tapi berkumpulan wanita kafir. Wa auratuha fil khalwah, adapun auratnya perempuan ketika sendirian itu sama dengan auratnya laki-laki ketika dalam sholat. Kalau sendirian di kamar itu boleh pakai sarung saja, yang penting menutupi pusat dan bentuk. Ada kelas-kelasnya. Wal auratu lughat an-naqsu, yang dinamakan aurat menurut bahasa itu adalah kurang naqsu. Wa tutlaqu syar'an ala ma yasifu suha wa huwa auratuna wa ala ma ya'luna wujud. Jelas yang dinamakan aurat itu sesuatu yang haram ketika dilihat. Waktu itu al-wukuf ala makanil qahir, syarat yang ketiga harus berdiri di tempat yang suci. Tempat kita berdiri ketika sholat itu harus suci. Pada tasihhu sholatu syakhsin bila anjula ba'du badanihi aw libasihi najasatan, maka tidak sah sholatnya seseorang ketika badannya atau pakaiannya itu terkena najis. Walaupun serbanya panjang, kita sholat di sini, serbanya di luar kok terkena najis, maka tetap tidak sah sholatnya. Biqiyamin atau qu'udin, entah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan rukuk, entah dalam keadaan rukuk atau sujud. Syarat yang keempat al-ilmu, harus mengetahui bidukhulil waktu, akan masuknya waktu sholat. Walaupun kita tidak tahu akan waktunya sholat, kalau tidak mengira, menyono, mengira akan masuknya sholat. Seperti melihat kebiasaan. Kalau di Jawa para tani balik dari sawah itu biasanya balik jam 11 menjelang zuhur. Itu namanya ilmu titen don menurut pesangka. Jadi walaupun kita tidak tahu persis akan waktunya sholat, paling tidak ada don di dalam hati yang menunjukkan akan masuknya waktu sholat. Ini menjadi syaratnya sebelum melakukan sholat. Jadi kalau kita tidak tahu sama sekali kapan waktunya sholat, bahkan walaupun kita sholat pas di dalam waktu,
itu tidak sah sholatnya. Ilmu itu menjadi sah. Wal khamisu yang kelima yang terakhir syaratnya sholat istiqbalul kiblati harus menghadap kiblat, harus menghadap Ka'bah. Wasmiyat kiblat di anna musolli yuqabiluha. Kenapa kok dinamakan Ka'bah itu kiblat? Karena orang yang sholat itu memang menghadap Ka'bah. Irtifa'ha, karena tingginya Ka'bah. Karena paling bawah, paling rendah, malah menjadi tinggi. Wastiqbaluha bisodri, yang wajib yang menghadap kiblat itu dada yang harus menghadap kiblat. Kalau wajah itu tidak harus, makanya di dalam makmum harus sholat menoleh-nolehkan wajah kanan kiri atas bawah itu termasuk makmum. Yang harus menghadap kiblat itu dada. Dada ini harus menghadap kiblat, itu menjadi syarat iman qadaru alaihi bagi orang yang mampu. Wastasna al-musalih lidzalika ma dzakarahu bi qawlihi wa riwayatun sunnah istiqbal. Boleh kita meninggalkan menghadap kiblat di dalam sholat, itu ada dua tempat. Yang pertama syiddatul khauf, sholat dalam keadaan syiddatul khauf atau bangetnya takut atau sering terjadi peperangan. Ini boleh kita meninggalkan kiblat, sholat dalam posisi perang wajar. Jadi kalau posisi perang kita tetap wajib melakukan sholat. Nah, ini dimudahkan oleh Allah tanpa menghadap kiblat. Bisa ada sendiri, ada berbagai macam cara ketika kita perang sholatnya bagaimana. Ini kalau kita memerangi orang kafir, berbeda kalau kafir memerangi kita. Kalau orang kafir memerangi kita wajib tetap menghadap kiblat. Kalau kita yang memerangi itu boleh. Wafina filah bisafar, dan di dalam melakukan sholat sunnah ketika di dalam perjalanan. Biasanya yang sudah mengutamakan sholat duha ketika di bis atau di mobil itu boleh melakukan sholat duha dengan tanpa menghadap kiblat. Itu 5 syarat yang harus kita penuhi ketika akan melakukan sholat. Sedikit ingat-ingat. Yang pertama, syarat yang pertama yaitu tubuh ini harus suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, harus menutupi aurat. Yang ketiga, harus menghadap kiblat. Yang keempat, harus mengetahui akan masuknya waktu sholat. Terus yang kelima badan, pakaian, tempat harus suci. Dan ada pengulang-ulang hafal maksudnya. Nah, kalau bapak begitu kita membiarkan sedikit itu saja untuk ya sponsor.